Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, nama budaya, salam kebajikan. Jumpa lagi pada mata pelajaran seni budaya kelas 9 untuk mengawali pembelajaran pada hari ini dengan materi seni lukis. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita melakukan doa bersama guna memperlancar pembelajaran pada hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Bab 1. Pengertian lukisan dan gaya lukisan. Pengertian seni lukis. Secara umum, seni lukis adalah sebuah pengembangan dari menggambar yang memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri didasarkan pada tema, gaya atau corak, teknik atau bahan dan bentuk karya seni tersebut. Menurut Suidarso SP, melukis adalah kegiatan mengolah medium 2 dimensi atau permukaan datar dari objek 3 dimensi untuk mendapatkan kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara penuh. Aliran gaya lukisan. Berdasarkan cara pengungkapannya, aliran gaya lukisan dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu 1. Representatif. 2. Deformatif. 3. Non-representatif. Representatif adalah perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Berikut adalah contoh lukisannya. Yang kedua, deformatif. Merupakan perubahan bentuk dari aslinya sehingga menghasilkan bentuk baru namun tidak meninggalkan bentuk aslinya. Berikut adalah lukisan gaya deformatif. Yang ketiga, non-representatif adalah perwujudan aliran seni lukis yang menekankan pada unsur formal, struktur, unsur rupa, dan prinsip estetik. Gaya seni lukis ini berupa susunan garis, bentuk, bidang, dan warna yang terbebas dari bentuk alam. Berikut adalah contoh lukisannya. Tema seni rupa murni. 1. Hubungan antara manusia dengan dirinya. Seni rupa merupakan salah satu media yang dapat digunakan untuk menuangkan gagasan atau ide dari seseorang. Untuk mengungkapkannya, cita rasa keindahan, manusia mewujudkannya lewat media ekspresi. Hubungan antara manusia dengan manusia. Seorang perupa kadangkala dalam mengekspresikan cita rasa keindahan menggunakan objek orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. Alam sekitar yang sangat menarik bagi para pelukis untuk mengungkapkan cita rasa sering dijadikan objek untuk lukisannya. Yang keempat, hubungan antara manusia dengan benda. Benda-benda di sekitar kita memiliki keunikan tersendiri bagi para pelukis, sehingga menjadikan benda-benda tersebut menjadi objek lukisannya.
Yang kelima, hubungan antara manusia dengan aktivitasnya. Aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari yang beragam membuat perupa ingin mengabadikan kegiatan tersebut dalam media lukisannya. Yang keenam, hubungan antara manusia dengan alam hayal. Ide yaitu imajinasi atau hayalan sering melintas dalam pemikiran kita, baik secara sadar ataupun saat tidak sadar. Alat dan bahan berkarya seni lukis. 1. Pensil arang. 2. Pastel dan krayon. 3. Pena atau pulpen, tinta bak. 4. Cat atau pewarna. 5. Kuas, pisau palet dan palet. Dan yang keenam adalah kanvas. Jenis lukisan berdasarkan teknik dan bahan yang digunakan. Lukisan cat air atau akuarel adalah melukis dengan sapuan warna tipis sehingga hasilnya transparan. Bahan yang dipakai dalam teknik ini adalah cat air dan bahannya adalah kertas. Berikut adalah contohnya. Yang kedua adalah lukisan cat minyak atau plakat. Medianya adalah kanvas. Dalam pemakaiannya, cat terlebih dahulu dicampur dengan licin oil. Berikut adalah contohnya. Yang ketiga, teknik mozaik. Dalam teknik mozaik adalah teknik menempelkan pecahan atau lempengan kaca yang berwarna-warni pada media lukisan, sehingga membentuk objek tertentu. Bahan yang digunakan untuk teknik ini adalah pecahan keramik, porselen, dan potongan kertas. Berikut adalah contohnya. Teknik yang keempat adalah teknik lukisan kaca. Dikembangkan pada zaman Gotik di Eropa sebagai bagian dari arsitektur. Lukisan kaca menggunakan kaca timah, kuningan, dan tembaga. Berikut adalah contohnya. Teknik lukisan batik. Tekniknya hampir sama dengan tata cara membatik, yaitu dengan menutupi permukaan kain dengan lilin atau malam batik. Berikut adalah contohnya. Teknik berkarya seni lukis. 1. Memunculkan gagasan. Untuk memunculkan gagasan kreatif bisa didapatkan dari apa yang kita lihat di sekeliling kita, misalnya dengan mengembangkan imajinasi, melihat objek secara langsung, melihat dari buku, majalah, internet, serta dokumentasi lain pada tentang lukisan. Yang keempat itu mengunjungi museum atau kegiatan seni lukis di sekitar. Yang kedua adalah membuat sketsa. Sketsa adalah gambar awal yang akan dijadikan untuk atau dibuat lukisan. Sketsa inilah yang kemudian diselesaikan menjadi sebuah lukisan yang sempurna. Sketsa biasanya hanya berupa goresan global, tidak mendetail dari sketsa yang kita buat akan tergambar apa yang akan kita ungkapkan. Yang ketiga, menentukan media berkarya, bahan dan alat. Proses ini adalah untuk media yang kita gunakan. Misalnya,
menggunakan kertas seperti kertas karton, manila, pada larang, atau hanya menggunakan kertas HVS. Menggunakan tembok misalnya, dinding, papan, atau media yang lebar lainnya. Yang kedua adalah menggunakan media alternatif seperti kaca, cangkang telur, dan masih banyak lagi. Yang ketiga adalah menggunakan cat minyak, cat akrilik, cat tembok, krayon, atau pastel. Yang keempat, dalam berkarya seni media, alat dan bahan juga menentukan proses dan teknik berkarya seni, sehingga hal ini harus direncanakan. Yang keempat adalah menentukan teknik. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan dalam melukis, di antaranya 1. Teknik akuarel atau warna transparan, teknik plakat warna tebal, teknik goresan, teknik tebal dan berstruktur, teknik timbul atau mozaik. Yang kelima adalah mewarnai dan menyempurnakan lukisan. Setelah sketsa selesai, tahap melukis yang sebenarnya kita jalankan sesuai dengan rencana dan teknik yang akan disiapkan dari awal. Tahap terakhir adalah menyempurnakan atau menyelesaikan lukisan sketsa yang telah dibuat, yaitu 1. Mewarnai sketsa dan goresan tipis pada objek pokok positif dan latar belakangnya negatif. 2. Menyempurnakan lukisan dengan kontur, penyinaran atau spotlight, penegasan, dan menentukan gelap terang. Demikianlah materi seni budaya pada pertemuan pertama dengan subjudul seni lukis. Sekian dan terima kasih atas waktunya. Bapak tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Selamat jumpa.